Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbullah, guru Al-Quran Hadis, Unit Kerja MTS Al-Istiqomah Majang, Kecamatan Tanah Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bait 3 LTTK Iain Madura. Visi MTS Al-Istiqomah Majang adalah terbentuknya generasi bangsa yang Qurani, unggul dalam beribadah, berwawasan aswaja, berbudaya lingkungan, serta unggul dalam prestasi berdasarkan iptek dan intak. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, praktik pembelajaran secara luring di sekolah saya MTS Al-Istiqomah Majang, Kecamatan Tanah Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Siap, gerak. Pencet depan, gerak. Gerak, gerak. Pemeriksaan kuku. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilakan ke kelas untuk mempersiapkan teman-temannya. Baik, nyaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku fahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anak sekalian,
kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam mata pelajaran. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu Bapak telah mengevaluasi kemampuan anakku sekalian untuk pelajaran Al-Quran hadis ini. Bapak sengaja mulai dari evaluasi untuk mengetahui kemampuan anakku sekalian dalam hal membaca Al-Quran. Dan hasilnya ternyata anakku sekalian masih banyak dan mayoritas belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, walaupun hari ini kita akan masuk ke bab pertama, yaitu pelajaran Al-Quran hadis, yaitu pengertian Al-Quran dan hadis ya, sebagai pedoman hidupku. Akan tetapi karena nanti kita akan gabungkan supaya kita tidak ketinggalan materi, kita jalan untuk bab pertama ini. Setelah samping itu kita juga akan belajar membaca Al-Quran dengan memakai metode Iqra. Baik, kita masuk. Untuk pelajaran pada hari ini adalah materi pelajaran kita adalah materi pelajaran yang pertama. Pembahasan kita adalah pengertian Al-Quran, fungsi Al-Quran, pengertian hadis, fungsi hadis, dan perbedaan fungsi Al-Quran dan hadis. Baik, anakku sekalian, yang pertama adalah pengertian kata Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Ini sesuai dengan surah Asy-Syu'ara ayat 192 dan 193. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Ada beberapa fungsi Al-Quran yang Bapak jelaskan pada hari ini. Yang pertama adalah sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Yang kedua, sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda ciri orang yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Keyakinan terhadap ajaran Al-Quran dan hadis harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa penerapan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapa yang bisa bahasa ini? Ya, silakan Fitri. Negara. 4. Bayar. 5. Iya. Yang pertama adalah ikut berperan aktif dalam membela bangsa dan negara menuju bangsa yang aman dan sejahtera dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada negara kita ada gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, kita wajib untuk membela negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia.
mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tidak boleh kita menang sendiri. Walaupun kita salah, ya, kita memaksakan diri untuk benar. Walaupun itu tidak menguntungkan bangsa dan negara. 3. Ikut berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. 4. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak. Tidak boleh, kita tidak boleh bayar. Ada yang mengatakan bahwa tidak usah bayar pajak. Harus, ini wajib untuk bayar pajak demi kesejahteraan bangsa dan negara. 5. Mendukung program-program pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan 6. Ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa negara. Tugas kita apa? Kita harus banyak belajar. Kita harus banyak belajar. Bagaimana supaya bangsa kita cerdas. Ya, selanjutnya nomor 2. Penerapan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat. Siapa yang bisa baca ini? Ya, silakan. Ikut berperan aktif dalam kehidupan masyarakat selama tidak melanggar norma agama. B. Menjaga diri dari perilaku yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, baik dari ucapan, perbuatan maupun tingkah laku. C. Menjaga kerukunan dan gemar menolong. D. Rela berkorban demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. E. Gemar bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan dalam masyarakat. Iya. Gemar bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan dalam masyarakat. Tidak boleh karena kita merasa pintar, kita berbuat semaunya. Tidak boleh karena ini menyangkut untuk kepentingan umum. Segala tindakan kita harus dimusyawarahkan dengan masyarakat yang lain. Yang 3. Penerapan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berkeluarga. Yang pertama, sebagai seorang ayah, apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita sebagai ayah? Saya baca? Ya, silakan. A. Sebagai seorang ayah. 1. Berusaha mengarahkan diri dan seluruh anggota keluarga agar ucapan, perbuatan, dan sikap hidupnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. 2. Berusaha memperoleh nafkah yang halal dalam mencukupi kebutuhan keluarga. 3. Memberi contoh perilaku yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. 4. Memupuk semangat dan ketekunan kepada seluruh anggota keluarga dalam menjalankan syariat Islam. 6. Membiasakan bermusyawarah dalam keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Iya. Ini walaupun kita seorang ayah, kita sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, kita tidak boleh egois. Apa yang terjadi semaunya, tapi kita tetap harus bagaimana pendapat istrinya, ibu, bagaimana pendapat anak-anaknya. Iya. Selanjutnya sebagai seorang ibu, apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan. Dalam upaya membentuk keluarga yang jangan mendidik anak sesuai dengan membelanjakannya sehingga perempuan dan Iya, sebagai seorang ibu dia harus bertanggung jawab dalam rumahnya, menjaga rumah tangganya tanpa harmonis, bagaimana mendidik anaknya dengan baik sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai seorang anak, iya silakan. 1. Menanti anjuran dan bimbingan dari kedua orang tuanya. 2. Menjaga amanah yang diberikan dari kedua orang tuanya. 3. Menjaga nama baik kedua orang tuanya dengan memberikan
berperilaku terpuji. 4. Mendoakan kedua orang tuanya agar senantiasa diberi perlindungan Allah yang soleh. Mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh. Ya, mendoakan kedua orang tua agar senantiasa diberi perlindungan Allah SWT, mengamalkan ilmu-ilmu yang diperoleh. So, di sini semua hafal doa kedua orang tua? Apa? Kita sama-sama. 1, 2, 3. Kita harus senantiasa dan selalu mendoakan kedua orang tua kita. Mendoakan kedua orang tua agar senantiasa diberi perlindungan Allah SWT, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh. Nah, keempat, penerapan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan pribadi. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan ketekunan dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mempelajari ayat-ayat kauniyah alam semesta dalam rangka meningkatkan keimanan. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk menguasai suatu bidang. Keempat, meningkatkan keterampilan untuk bekal menghadapi masa depan yang akan datang. Memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang soleh. Kenapa? Kalau kita berteman dengan orang-orang yang salah, melenceng dalam Al-Quran hadis, kita bisa ikut-ikutan. Jadi usahakan berteman dengan orang yang soleh, saling menolong dan dalam kebaikan dan ketakwaan. Menolak ajakan teman yang ingin berbuat tidak jujur saat ujian. Kalau ada teman bilang mau menyontek, lihat catatan, ditolak bahwa itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Karena kenapa? Menyontek itu sama dengan mencuri. Kalau mencuri itu berarti berdosa. Kalau berdosa ganjarannya masuk neraka. Nah, seperti itu. Dan mengajak teman untuk mengumpulkan dana guna membantu korban bencana. Ini perbedaan orang yang menggunakan Al-Quran dan hadis serta Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, ya, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Orang yang menggunakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan segala ajaran Al-Quran dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu pula orang yang menerapkan hadis dalam kehidupan sehari, maka ia menerapkan segala ajaran hadis dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta orang yang menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, maka ia melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila semua persoalan yang ditemukan diukur dengan Al-Quran dan hadis dan keduanya. Ya, inilah yang perlu Bapak sampaikan kepada anak sekalian. Selanjutnya kita akan melangkah untuk kerja kelompok. Ya, sesuai dengan pembagian kelompoknya yang lalu, yaitu kita terbagi 5 kelompok. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah anak sekalian, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi setiap muslim.
wajib menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup sehari-hari. Karena hidup tanpa pedoman itu sudah pasti kita akan tersesat, akan melenceng dari rel-rel kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, surah An-Nur ayat 5. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah An-Nur ayat 51. Yang kedua adalah ini menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Rumah tangga Muslim adalah rumah tangga yang dibangun atas petunjuk Allah SWT dan Rasulnya. Ini berikut contoh bimbingan Al-Quran dalam hadis dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama surah An-Nisa ayat 32. Ada yang bisa membaca ini? Ya, silakan Zahra. Iya, guys, Zahra, ini kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain, wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang saya pahami dari ayat tersebut, apabila kita mengikuti apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka kita tidak akan tersesat dan bahagia di dunia dan akhirat. Bapak akan membagikan LKPD untuk bahan diskusi kepada anakku sekalian, tapi sebelumnya saya akan bagi kelompok. Langsung saya tunjuk. Kelompok pertama yang baris sini sebelah kiri saya, kelompok dua sebelah depan saya, dan kelompok tiga sebelah kanan saya. Laki-laki ini semua. Jadi saya akan bagikan kelompok pertama ini. Ini sebagai bahan diskusi, silakan dibaca, baru didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti dipersetakan untuk ditanggapi kelompok yang lain. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Ini silakan diskusikan. Setelah itu nanti dipersentasekan. Silakan bentuk yang mana ketua kelompok, yang mana sekretaris sebagai nantulen. Selesai diskusinya, selanjutnya saya persilakan lebih duluan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Saya akan mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebagai bahan diskusi, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia tentu memiliki fungsi yang banyak sekali. Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman pada banyak orang akan cara memfungsikannya dalam kehidupannya. Hasil diskusi yang dapat
bagaimana fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya persilahkan kepada kelompok pertama untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, saya akan menjawab. Penerapan ajaran Al-Quran dan hadis dapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya ikut berperan aktif dalam membela bangsa dan negara sebagai bangsa yang aman dan tidak bersalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih jawaban dari kelompok pertama. Dari persentase kelompok 1, apa ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya dari hasil persentase dari kelompok 1? Saya pun bertanya. Ya, silakan kelompok 2. Mewakili kelompok 2 ini mempertanyakan seperti apa fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Apa bisa ditanggapi oleh kelompok 1 kalian? Bahwa kita hidup di dunia ini butuh yang namanya pedoman. Seperti yang kita pelajari adalah pedoman kita sebagai orang Islam adalah Al-Quran dan hadis. Kenapa kita butuh pedoman? Supaya kita tidak melenceng dalam kehidupan di dunia ini. Karena kenapa? Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, kelak nanti kita akan ke akhirat. Tergantung dari kita. Kalau kita tidak berpedoman terhadap Al-Quran, biasanya nanti kita akan melenceng, maka di akhiratnya nanti adalah kita akan masuk neraka. Kalau kita ikuti Al-Quran sebagai pedoman hidup, insya Allah kita dengan hidayah Allah kita akan masuk ke surga. Seperti itu. Maka dari itu, jadikanlah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia ini. Ini yang perlu kami sampaikan kepada anak sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, bahwa kita hidup di dunia ini butuh yang namanya Said ya aman salaman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jurusan. Mari kita membaca doa sebelum pulang. Bismillah.